adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Semoga adik-adik di dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita satu di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Plakat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 118. Kidung Ceria nomor 118, baitnya yang pertama. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, sehingga ya Tuhan pada saat ini kami beribadah ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita sekarang mau membaca Mazmur Pujian pada hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitab adik-adik kan? Nah sekarang dibuka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah dibuka untuk Alkitabnya? Oke, kalau sudah, sekarang kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku.
Demikianlah Mazmur pujian pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur pujian pada hari ini. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 121, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 121, baitnya yang pertama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah hati dan pikiran kami, dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hendak kami baca dan kami renungkan pada minggu ini, boleh kami pahami dan boleh kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik kelas tanggung, apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa tetap semangat, tetap sukacita. Pembacaan firman Tuhan kita kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Nah, adik-adik, di sini diceritakan bahwa banyak orang percaya berkumpul di Serambi Salomo. Serambi Salomo adalah salah satu tempat di Bait Allah, adik-adik. Di situ banyak orang berkumpul dan para rasul ada di situ. Mereka berkumpul untuk apa? Ada yang membawa orang sakit untuk disembuhkan, orang yang kerasukan untuk dipulihkan. Mereka membandingkan orang sakit, berharap bayangannya Petrus itu bisa mengenai orang-orang sakit dan mereka dapat beroleh kesembuhan. Ya adik-adik, karena di Kisah Para Rasul 3, di pasal 3 sebelumnya disebutkan bahwa Petrus melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Kenapa sih adik-adik para rasul bisa melakukan tanda-tanda, bisa melakukan mujizat-mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit seperti itu? Kenapa bisa para rasul melakukan hal seperti itu? Karena Roh Kudus, adik-adik. Itulah peran Roh Kudus. Bahkan
jemaat yang bertambah semakin banyak, semakin lama bertambah semakin banyak pengikut Kristus, itu adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus apa sih? Roh Kudus adalah Roh Tuhan Allah sendiri yang menyertai para rasul. Adik-adik ingat peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul dikaruniai Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Allah sendiri. Jadi, Roh Kuduslah yang membuat para rasul dapat melakukan hal-hal yang hebat. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan mujizat, bisa mengusir roh-roh jahat. Itu adalah peran Roh Kudus yang ada pada para rasul. Ya adik-adik, Roh Kudus itu adalah roh yang akan menolong, Roh Tuhan Allah sendiri yang akan menolong, yang akan memimpin, yang akan menghibur, yang akan menemani senantiasa dengan setia, menemani para rasul dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Itu adik-adik. Nah, jadi gak heran kalau banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendapatkan kesembuhan, karena memang Roh Kudus yang berperan di dalamnya. Nah, tidak hanya pada zaman Rasul-Rasul Paulus, tetapi Roh Kudus pun ada pada kehidupan kita saat ini, adik-adik. Ketika adik-adik melihat ada orang yang sakit dan ada orang yang menolong, para tenaga medis yang menolong orang-orang yang sakit, itu adalah peran Roh Kudus, adik-adik. Seperti yang tadi Kakak Tia bilang, Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan menolong, yang akan menghibur, dan akan menemani dengan setia. Secara pribadi, ketika adik-adik di rumah saja dan harus belajar online, Roh Kuduslah yang akan memimpin adik-adik, sehingga adik-adik dapat beradaptasi untuk belajar secara online, bahkan melakukan tugas-tugasnya yang tadinya tertulis mungkin ya, sekarang mungkin dilakukan dengan lebih beda lagi gitu. Ya kan, tugas-tugas berbeda, ada Google Form, ada yang harus disimpan di G Drive seperti itu ya, tetapi adik-adik dimampukan kan dan dapat melakukannya. Itu adalah peran Roh Kudus yang menolong adik-adik dan memimpin adik-adik untuk lebih baik lagi melakukan tugas adik-adik, walaupun dalam keadaan dan situasi seperti ini yang harus belajar online. Benar? Roh Kudus pun akan menghibur adik-adik ketika adik-adik dalam keadaan kesulitan. Ya, akan memakai orang lain juga. Buktinya ada beberapa gerakan masyarakat yang menolong orang-orang yang terdampak pandemi, yang akhirnya harus putus kerja, tetapi ada gerakan masyarakat yang menolong mereka-mereka yang kesulitan itu. Tuh, kita pun dapat melakukan hal itu. Kita pun bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk berguna buat orang lain atau menolong orang lain. Atau hal yang kecil, ketika adik-adik, ada teman adik-adik yang dalam keadaan sakit, mungkin adik-adik bisa menelponnya, menanyakan kabarnya, memberikan semangat kepada dia. Tapi tidak sampai situ juga, Roh Kudus, Roh Tuhan Allah sendiri yang mampu menyembuhkan ketika ada orang yang sedang sakit. Betul adik-adik. Dan Roh Kudus membuat adik-adik lebih bijak, memimpin adik-adik untuk menjadi orang yang lebih bijak lagi. Misalnya apa? Melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ketika adik-adik sudah dapat melakukan itu, adik-adik dipakai oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan yang benar. Ya adik-adik, Roh Kudus bahkan mampu memulihkan situasi kita saat ini. Pandemi ini dapat berlalu. Orang-orang Yerusalem saja yang tadinya tidak percaya, mereka dapat berbondong-bondong datang ke Serambi Salomo.
dari luar Yerusalem datang berbondong-bondong yang tadinya tidak percaya dan bukan pengikut Yesus, mereka menjadi percaya. Itu peran Roh Kudus. Hal yang mustahil sekalipun dapat terjadi. Jadi, mungkin saja dan pasti iya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus agar Tuhan dapat menolong kita, menghibur kita, menemani kita untuk menghadapi situasi apapun. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Dan Kakak Neta yakin adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 114 baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 114 baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, pada doa syafaat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara Indonesia kami. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para menteri, serta jajarannya. Berilah mereka kesehatan sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Ya Bapa, berkati dan pulihkanlah bangsa dan negara Indonesia kami dari virus COVID-19. Biarlah kami masing-masing pribadi dapat selalu mematuhi aturan-aturan pemerintah yang sudah dibuat dengan memakai masker, tidak berkerumun, mencuci tangan, makan makanan bergizi. Ya Bapa, biarlah kami tetap terjaga dalam keadaan sehat dan bugar. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan para korban bencana, biarlah Engkau ulurkan bantuan-bantuan kepada mereka ya Tuhan, yang sedang kesusahan, yang membutuhkan pertolongan, biarlah Engkau memberi mereka kekuatan serta penghiburan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan, khususnya bagi gereja kami GPIB Jemaat Yudea di Tangerang. Tuhan berkati kami dan kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih boleh ada bersama-sama dengan kami dalam kondisi kami saat ini ya Tuhan. Kami belum bisa datang ke gereja untuk beribadah, namun ya Tuhan, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami ya Tuhan dan keluarga kami, Jemaat Yudea. Tuhan Yesus juga berkati untuk pelaksanaan program-program kerja dalam pelayanan di GPIB Jemaat Yudea ya Tuhan. Untuk berkat-berkat yang melaksanakannya ya Tuhan, juga PHMJ yang melaksanakan tugasnya ya Tuhan, berkati mereka semua agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan juga sertai Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di GPIB Jemaat Yudea ini ya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka agar mereka dapat melayani jemaatnya ya Tuhan, jemaat-Mu di GPIB Jemaat Yudea ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk Mama dan Papa. Tuhan tolong berkati dan sertai Mama dan Papa kami dimanapun mereka berada.
Tuhan berkati pekerjaan, usaha, dan juga semua kegiatan yang mama papa kami lakukan. Berikan mereka kesehatan, berkat, dan juga rezeki yang dari Tuhan untuk mama dan papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan Yesus, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus mau tolong sembuhkan, memberikan mereka kekuatan untuk melewati sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Teristimewa kami mau berdoa untuk adik Stacy dan juga adik Gracia Sianturi. Tuhan Yesus mau tolong sembuhkan, memberkati obat-obatan yang mereka minum Tuhan Yesus sehingga mereka boleh sembuh. Tuhan juga mau menolong mereka yang sakit karena COVID, yang masih ada di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan Yesus juga mau tolong sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan pujilah Engkau. Tuhan Yesus yang baik, inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan, dalam doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk adik-adik layan. Tuhan tolong berkati adik-adik di saat adik-adik sekolah, di saat adik-adik di rumah sebagai anak-anak, dan juga di saat adik-adik bermain bersama teman-teman. Tuhan sertai dan juga jaga adik-adik dimanapun mereka berada. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, agar kami semua boleh sehat, boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik pasti sudah mempersiapkan uang persembahannya kan? Nah, jangan lupa ya, uang persembahan adik-adik digabungkan dengan persembahan papa dan mama. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 152, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 152, baitnya yang pertama. Adik-adik, Kakak Neta undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan yang digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan yang telah kami berikan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya telah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
Warta perkapaian selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien merasa kesulitan di dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Selanjutnya, persembahan yang adik-adik telah siapkan silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu, kakak akan memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta PKPA yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 313. 313. Baitnya yang pertama. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bermaksud bagi Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam penghujung ibadah kita. Kita akan berdoa kiranya firman Tuhan hari ini yang telah adik-adik dengar dapat adik-adik lakukan ya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah melakukan ibadah minggu pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada ya Tuhan, setiap saat, agar Tuhan dapat memimpin kami, dapat menolong kami, juga dapat menghibur dan menemani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai kita bertemu lagi. Dadah.